Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Gulam. NIM saya 2286 2020 26. Prodi saya PGSD, kelas saya kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya sebagai tugas mengganti UAS yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Bu Urip Tasngati, dengan mata kuliah pemecahan masalah matematika. Di sini saya membawa judul model Polya jurus ampuh dalam pemecahan masalah matematika. Di sini ada biodata saya. Yang pertama, nama lengkap saya Muhammad Syahril Gulam, terus tempat tanggal lahir saya Surabaya 27 Mei 2004, alamat saya RT 3 RW 7 Dusun Jambu, Desa Bangunsari, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Nomor HP saya sudah tertera di sini. Terus pekerjaan saya sebagai mahasiswa, hobi saya seni. Di PowerPoint ini ada 6 poin. Yang pertama itu adalah latar belakang. Terus ada konsep model Polya, langkah-langkah model Polya, kelebihan model Polya, kekurangan model Polya, dan contoh dan penyelesaian model Polya. Yang pertama, kita akan memasuki di poin pertama, yaitu adalah latar belakang. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran penting yang harus dipahami oleh setiap peserta didik, yang dikutip oleh Riastini dan Agus Mustika 2017. Matematika merupakan mata pelajaran yang mampu memberikan pengalaman pada siswa untuk memperoleh pengetahuan dengan cara menggunakan pemecahan masalah, yang dikutip oleh P. Wulandari, Mujib, dan Putra tahun 2016 dalam Netrawati 2016. Pemecahan masalah merupakan inti dari pembelajaran matematika karena melibatkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif. Namun, banyak siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika karena mereka tidak memiliki strategi atau pendekatan yang sistematis. Untuk hal tersebut, George Polya, seorang matematikawan asal Hungaria, mengembangkan sebuah model pemecahan masalah yang sistematis. Model ini bertujuan untuk membantu siswa memahami dan menyelesaikan masalah matematika secara terstruktur dan logis. Model ini biasa disebut dengan nama model Polya. Lanjut ke poin 2, yaitu konsep model Polya. Model Polya adalah pendekatan yang terdiri dari 4 langkah utama yang dirancang untuk membantu seseorang dalam memecahkan masalah matematika. Model ini menekankan bahwa pemecahan masalah bukan sekadar proses menemukan jawaban, tetapi proses memahami, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi solusi secara logis. Di dalam dunia matematika, pemecahan masalah bisa berarti menyelesaikan soal cerita lalu mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari, yang dikutip oleh Saidi tahun 2011. Pemecahan masalah bukan hanya sekedar menemukan jawaban, tetapi juga melatih keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam mengatasi tantangan sistematis yang kompleks, yang dikutip oleh Schoenfeld tahun 1992 dalam artikel Bu Urip Tasngati U tahun 2025. Selanjutnya ke poin ketiga, yaitu langkah-langkah model Polya. Langkah-langkah model Polya dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama adalah memahami masalah. Langkah ini melibatkan membaca soal secara seksama, mengidentifikasi informasi yang diketahui dan yang ditanyakan, serta mengorganisir data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti gambar atau tabel. Yang kedua adalah membuat rencana, menentukan strategi atau metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti menggunakan operasi hitung, membuat gambar, mencari pola, bekerja mundur, atau mencoba-coba. Yang ketiga itu adalah melaksanakan rencana, melakukan langkah-langkah penyelesaian berdasarkan rencana yang telah dibuat secara
teliti dan sistematis. Ketelitian dalam hitungan dan logika sangat penting. Yang terakhir adalah mengevaluasi atau merefleksi, memeriksa kembali hasil dan proses penyelesaian untuk memastikan keakuratan dan mencari cara lain jika diperlukan. Langkah ini juga bisa menjadi refleksi untuk menyelesaikan soal sejenis di masa depan. Selanjutnya ke poin keempat, yaitu kelebihan model Polya. Kelebihan model Polya di sini ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan logis. Yang kedua, memberi arah dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, fleksibel dan mudah ditetapkan. Yang terakhir, mendorong siswa untuk mandiri dan reflektif. Selanjutnya ke poin kelima, yaitu kekurangan model Polya. Kekurangan model Polya ada 4. Yang pertama, membutuhkan waktu lebih lama. Yang kedua, tidak semua siswa terbiasa berpikir sistematis. Yang ketiga, kurang cocok untuk soal-soal rutin atau hafalan. Yang keempat, memerlukan pendamping guru. Dan selanjutnya adalah poin ke-6, contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini ada contoh soal. Dina memiliki 80 kue. Ia ingin membagikan kue tersebut secara sama rata ke dalam beberapa kotak. Setiap kotak harus berisi 10 kue. Berapa banyak kotak yang dibutuhkan oleh Dina? Langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, memahami masalah. Diketahui Dina memiliki 80 kue, setiap kotak berisi 10 kue. Ditanya berapa banyak kotak yang dibutuhkan. Yang kedua itu adalah membuat rencana. Untuk mengetahui berapa banyak kotak yang diperlukan, kita bisa menggunakan operasi bilangan. Jumlah kue dibagi isi setiap kotak. Melaksanakan rencana. Jumlah kue dibagi setiap kotak. Jumlah kue tersebut ada 80 dan setiap kotak itu diisikan 10. 80 dibagi 10 yaitu 8. Yang terakhir, mengevaluasi dan merefleksi. Apakah sudah sesuai dengan rencana? Jika satu kotak berisi 10 kue, maka 8 kotak dikali 10 kue yaitu 80 kue. Jawaban sudah sesuai. Selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi saya di sini adalah model Polya adalah pendekatan pemecahan masalah matematika yang sistematis dan efektif untuk siswa karena membantu mereka berpikir logis melalui langkah-langkah yang runtut. Dengan menggunakan model ini, siswa tidak hanya fokus pada jawaban akhir, tetapi juga pada proses berpikir yang mendalam sehingga mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman konsep. Daftar referensi sudah tertera di sini. Dan kata-kata dari saya yaitu hati manusia tidak seperti soal matematika yang punya satu jawaban yang tepat. Demikian presentasi dari saya, mungkin bisa memudahkan kawan-kawan untuk memahami model Polya dan bisa mengajarkan peserta didik dengan baik. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.